Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di cerita pukul 00. Kali ini aku akan menceritakan kisah nyata yang berjudul Pesugihan Kain Mori Pocong. Untuk sumber cerita sudah saya sertakan link di kolom deskripsi. Inilah nasib manusia. Hampir tak ada tempat yang tenang untuk berdiam di muka bumi ini. Bahkan sesudah meninggal pun masih saja ada manusia yang usil untuk mengganggunya. Mungkin pembaca masih ingat peristiwa beberapa tahun yang lalu di Desa Pelumutan, Purbalingga. Sumanto dengan berani dan nekat mengusik ketenangan mayat nenek Rina dengan mencuri tubuhnya untuk dimakan. Lain lagi Parman, 40 tahun, bukan nama sebenarnya, seorang nelayan warga desa Kaungaten Cilacap. Dia mengusik seseorang mayat dengan maksud hanya untuk mengambil kain morinya sebagai media pesugihan. Parman dengan tega mengambil satu-satunya barang si mayat yang dia bawa ke alam kuburnya, yaitu selembar kain mori. Sifat nekatnya ini dikarenakan beban hidup yang menghimpit keluarganya. Dia mengikuti jalan seperti yang pernah ditempuh oleh temannya, yang sekarang menjadi kaya raya. Berkat kenekatan dan keberaniannya, mencuri kain kafan atau mori orang yang mati pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Parman berharap bisa memperoleh apa yang dia inginkan sehingga bisa menjadi kaya raya dan tidak lagi mengontrak rumah mungil di perkampungan nelayan. Ritual ini dianggapnya paling mudah dan sederhana, karena jika dia berhasil mengambilnya, dia bisa meminta apa saja pada sosok mayat yang diambil kain morinya itu. Kenapa harus orang yang mati pada hari Jumat atau Selasa Kliwon yang digunakan sebagai ritual pesugihan? Tanya penulis saat itu. Menurutnya ini sudah menjadi syarat ilmu kejawen dalam ritual pesugihan kain mori yang dipercaya sejak dulu. Berbulan-bulan Parman menunggu dan mengintai orang yang meninggal pada hari tersebut. Tak jarang dia menyelidiki, mencari informasi secara diam-diam hingga ke kampung sebelah. Kalau ada yang meninggal di hari yang dia harapkan, agar bisa digunakan sebagai media ritualnya. Hingga akhirnya dia menemukan orang meninggal seperti yang dia harapkan. Beruntung sekali aku waktu itu. Yang meninggal adalah seorang anak kecil, sehingga aku bisa dan berani mengambil kain kafannya. Jika saja yang meninggal orang sudah dewasa, mungkin aku tak sanggup untuk mengambilnya, karena si mayat tidak akan mungkin rela selimutnya saya ambil. Dia akan mempertahankan kain mori itu sehingga berkelahi dengan si mayat yang dikubur. Memang benar, taruhannya nyawa untuk memperoleh dan merebut kain mori yang sedang dipakai oleh si mayat. Di samping harus waspada terhadap orang lain agar tidak diketahui, harus mati-matian dalam proses pengambilannya. Ketika menggali kubur, tidak boleh menggunakan bantuan peralatan apapun, jadi harus menggunakan kedua tangan. Hal inilah yang harus diperhatikan agar ritual tidak sia-sia. Kemudian setelah membuka tali pengikat mori, kita harus secepatnya untuk menarik kain kafan mori tersebut menggunakan gigi. Seberapapun yang kita dapatkan, itulah yang harus kita bawa pulang sebagai media pesugihannya. Jadi kita tidak boleh mengambilnya berulang kali, cukup sekenanya saja. Beruntung jika kita bisa mendapatkan yang cukup lebar sehingga kita bisa semakin kaya. Menurut Parman, jika
jika sang mayat sudah nampak atau kelihatan, disinilah kita harus berhati-hati, karena si mayat akan cepat menyerang kita dan mempertahankan kain mori yang digunakan untuk selimutnya. Percaya atau tidak, setiap orang yang harus mengambil harta dan melakukan ritual ini, pasti dia akan berkelahi dengan jasad orang tersebut, di mana jasad mayat itu mungkin saja telah disusupi oleh roh jahat, sehingga tenaga dia pun begitu kuat. Aku benar-benar tak menyangka kalau mayat itu memiliki tenaga yang berlipat ganda, jauh lebih besar dari tenaga manusia pada umumnya. Walaupun yang aku ambil kain mori milik anak kecil, tapi tenaga dia seperti orang dewasa. Apalagi jika yang meninggal adalah orang dewasa, sudah pasti aku tak mampu untuk mengambilnya. Pantas saja banyak orang yang tak sanggup dan gagal melakukan ritual ini, tuturnya kepada penulis. Jika dia kalah dalam bertarung melawan si mayat, dia akan babak belur, bahkan tak jarang dia mengalami cacat tubuh akibat dipukuli oleh mayat dalam liang kubur. Parman saja mengalami luka memar dan biru-biru di sekujur tubuhnya. Oleh karena itu, tak jarang orang yang punya niat mengambil kain mori milik mayat hanya mendapatkan luka-luka belur tanpa membawa hasil apapun. Yang jadi masalah, kita harus berkonsentrasi bagaimana secepatnya bisa mengambil kain mori itu dan melepaskan diri dari dalam liang lahat. Jadi kita sama sekali tak bisa untuk melawannya, ungkapnya kemudian. Cerita Parman bisa dimaklumi, di samping menahan takut, dia juga harus menahan pukulan dari si mayat tersebut. Hal ini berlangsung cukup lama, mengingat dalam penggalian serta cara mengambil mori itu hanya menggunakan tangan dan mulut, karena menurut kepercayaan tak diperbolehkan menggunakan peralatan. Jika telah mendapatkan kain mori itu, keberhasilan hidup di masa depan boleh dikatakan sudah di depan mata. Karena menurut Parman, kita bisa meminta apa saja nantinya pada si mayat yang telah kita ambil kain morinya itu. Bagaimana cara menggunakan kain mori yang telah diambilnya dari kuburan sebagai sarana ritual pesugihan itu? Jika sudah mendapatkan mori mayat, sesampainya di rumah langsung kita simpan saja sementara di dalam almari, menunggu waktu yang tepat untuk memulainya. Tapi jangan sampai dicuci. Cara menggunakannya cukup mudah. Kain mori tersebut kita jadikan sumbu lampu atau teplok. Tepat pada jam 12 malam Jumat atau Selasa Kliwon, dengan sedikit ritual dan mantra tertentu, lalu kita dulut atau bakar. Setelah sumbu lampu itu menyala, asap dari sumbu mori itu akan membumbung. Dengan ketajaman si mayat, dia akan mencium di mana selimutnya berada, sehingga bisa kita pastikan mayat pemilik kain mori tersebut akan muncul mendatangi rumah kita. Dia akan terus memutari rumah kita untuk meminta yang dia sebut selimutnya. Menurutnya pula, mayat itu akan merengek dan menangis meminta kepada kita. Nah, disitulah saat Parman akan mempermainkan dan memperdayanya untuk kepentingannya, yaitu dengan meminta segala sesuatu yang diinginkannya. Walaupun menurutnya dia selalu merasa berdosa dan tak tega mendengarkan suara ratapannya itu. Waktu pertama saya mencobanya, saya merinding, bahkan ikut menangis. Tapi demi urusan perut dan masa depan keluargaku, ritual tersebut terpaksa aku teruskan. Menurut Parman, saat dia menyobek kain mori untuk dijadikan sumbu, ada perasaan lain yang dia rasakan. Perasaan itu semakin santer saat sumbu kain mori mulai disulut, lalu menyala dan mengeluarkan asap mengepul memenuhi ruangan. Tiba-tiba dari arah jendela kamar ada suara ketukan yang dibarengi dengan sebuah tangisan yang menyayat, serta meminta pertolongan dari anak kecil itu. "Tolong Pak, kembalikan selimutku. Aku kedinginan. Kembalikan selimutku. Satu-satunya milikku yang kamu ambil itu, Pak. Aku membutuhkannya. Jangan kau ambil milikku itu, Pak. Berikan, aku membutuhkannya." Suara anak kecil yang berada di luar jendela itu
Parman tahu persis kalau itu adalah suara sosok mayat yang diambil kain morinya itu. Dia terus memohon sambil menangis. Selimutmu akan aku kembalikan padamu, tapi nanti jika aku sudah memiliki rumah sendiri yang bagus. Makanya kamu bantu aku agar aku memiliki rumah bagus, sehingga selimutmu segera aku kembalikan. Janji Parman kepada sosok itu di luar. Tak lama suara itu hilang, entah kemana, dan Parman langsung mematikan lampu teplok tersebut. Aneh tapi benar adanya. Tak begitu lama Parman mendapatkan ikan saat melaut yang tak masuk ke akal dalam sepanjang sejarah. Dia mendapatkan tangkapan yang luar biasa banyaknya. Hal ini berlangsung hampir 3 bulan lamanya, sehingga pada akhir bulan ketiga dia benar-benar bisa memiliki rumah sendiri yang bagus. Parman tak mau berhenti hanya di situ. Malam Jumat Kliwon berikutnya, kembali dia menyulut sumbu kain mori itu lagi, sehingga kejadian seperti dulu pun terulang lagi. Tolong Pak, selimutku kembalikan. Aku tak tahan lagi, aku tak kuat Pak. Bantu aku kembalikan selimut itu padaku, rengeknya lagi. Parman pun kembali menjanjikannya lagi. Kalau kamu ingin aku bantu, kamu juga harus membantuku. Aku menginginkan motor baru. Jika kamu bisa membantu, nanti selimutmu akan aku kembalikan, jawabnya lagi. Kembali suara itu hilang seperti terbawa angin. Benar-benar luar biasa, entah uang dari mana, tapi yang jelas rezeki Parman terus mengalir, sehingga dia benar-benar bisa membeli sebuah sepeda motor. Kini Parman semakin percaya akan keampuhan sumbu kain kafan seperti yang diceritakan Badrun. Pantas Badrun semakin kaya saja. Rupanya jika menginginkan sesuatu, dia tinggal menyulut sumbu mori. Lalu empunya akan datang untuk memberinya apa yang dia inginkan, pikir Parman dalam hati. Kehidupan Parman benar-benar berubah drastis. Dia menjadi seseorang yang kaya dan terpandang di kampungnya. Parman tak terpikir lagi tentang penderitaan mayat yang dicuri kain kafannya, termasuk keluarga si mayat yang masih hidup, yang tak rela kuburan anaknya dibongkar dan dirusak. Parman malah semakin serakah dengan tipu muslihatnya memperdaya sukma orang yang mati. Roh yang seharusnya telah tenang di alam sana, masih dia usik kedamaiannya. Bahkan diminta seabrek urusan dunia yang ujung-ujungnya hanyalah tipu muslihat. Selama sumbu kain mori mayat itu masih ada, Parman masih terus bisa memperdaya makhluk halus itu. Dia sendiri tak tahu kapan sumbu itu akan habis sebagai sarana pesugihannya. Bahkan mungkin untuk kesekian puluh kalinya dia menginginkan sesuatu yang benar-benar dramatis. Dia berjanji kepada arwah anak kecil itu untuk yang terakhir kalinya, kalau dia akan mengembalikan selimutnya jika dirinya telah memiliki sebuah kapal penangkap ikan sendiri. Ingat Pak, ini adalah janjimu yang terakhir kalinya. Aku juga sudah lelah dijanjikan terus-menerus. Aku hanya ingin kamu menepati janji itu, ucap sosok bocah dari alam gaib itu sembari pergi menangis. Aneh bin ajaib, selang beberapa bulan Parman pun bisa memiliki kapal penangkap ikan sendiri, hasil lelangan dari bandar kaya di daerahnya. Kini tempat pelelangan itu benar-benar seperti telah dikuasainya. Tapi sayang, sifat serakah orang tak pernah hilang dari hatinya. Parman masih menginginkan beberapa bidang tambak di pinggir teluk. Malam Jumat kurang 3 hari lagi. Niat hati ingin membakar sumbu pesugihan itu, tapi sayang kapal ikannya justru tenggelam akibat badai dan ombak yang lagi ganas dan tak terselamatkan lagi. Hanya itu, rumah Parman beserta perabotannya terhabisi oleh kompor gas yang sedang dipakai memasak istrinya meledak. Parman benar-benar kecewa bahkan stres. Kini dia kembali lagi menjadi orang miskin yang hidup menumpang pada orang lain. Dia juga kembali menjadi nelayan. Percayalah Mas, tak pernah ada untungnya kita menzolimi orang lain, apalagi orang yang sudah mati. Biarkan mereka tenang dan damai di sisinya.
Jangan sekali-sekali pengalamanku ini dijadikan contoh orang lain. Ini hanya untuk mengambil hikmahnya saja, bahwa segala sesuatu akan kembali kepada asalnya, dan semua sudah ditakdirkan serta digariskan olehnya. Tutur Parman yang kini benar-benar telah insaf. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.